Ya. Nah kalau dari Bang Zazilul tadi udah disenggol-senggol juga, ini senasib sepenanggungan juga nih PKB, rontok juga di DKI, di Jatim juga suaranya rendah sekali. Tapi paling cerah dia. Baik, terima kasih. Kita harus memandang bahwa pesta demokrasi ini sebenarnya siapa yang melakukan pesta dan untuk siapa. Pak Prabowo, Caimin selalu mengatakan yang harus dimenangkan rakyat. Ya. Oke? Dan PKB pada momen kali ini memang memunculkan beberapa kadernya. Meskipun belum beruntung di Jawa Timur, di Jawa Barat, dan saya dengar di Provinsi Riau, kader PKB menang. Artinya apa? Bahwa setiap momen politik bagi PKB itu adalah bagian yang harus juga kader ikut terlibat di situ. Bukan soal menang dan kalah, bukan soal koalisi dan tidak koalisi. Tetapi kita ingin bahwa demokrasi kita terjaga secara baik dan setiap partai punya independensi untuk memutuskan siapa yang maju. Nah, alhamdulillah untuk pesta demokrasi kali ini yang serentak, kita tidak melihat warna dikotomi politik sara, tidak kelihatan. Di bawah Pak Prabowo ini, tidak kelihatan. Semuanya bersatu padu. Cuman yang sering menjadi kecurigaan ini demokrasi ini masih dipenuhi dengan politik uang. Money politik, politik amplop. Siapa yang menang? Yang punya amplop. Nah ini harus kita perbaiki bersama. Yang kedua ada juga dugaan aparat yang terlibat. Nah oleh sebab itu pesta ini sebenarnya digelar untuk partai-partai, untuk menampilkan semua kadernya, itu penting. Dan PKB sudah mengantarkan. Soal kalah atau menang itu soal kapan waktunya. Gitu. Karena belum tentu juga seorang calon yang diusung rame-rame juga menang. Ada calon yang diusung oleh satu partai bisa menang. Itulah yang kita hadapi hari ini dan memang kita perlu sedikit bersama, ini PKB juga sedang mencermati, sedang mencari. Ini sebenarnya pilkada yang serentak ini yang pesta ini siapa? Para cukong, partai-partai, atau para kader? Para cukong kelelahan malah. Nah, ya, tetapi bahwa ini mestinya menjadi peluang. Karena fungsi partai politik itu rekrutmen kader, peluang untuk masing-masing kader untuk tampil. Ya. Dan PKB sudah menampilkan itu. DKI hampir saja. Hampir, tapi belum. Ya. Yang jelas Jawa Timur ya, Jawa Barat ya. Seandainya DKI waktu itu juga ngambil mungkin saja menang. Tetapi bahwa memang itu faktanya. Termasuk juga di Banten. Oleh sebab itu pesta demokrasi ini kita patut syukuri karena memang secara prosedural sudah berjalan secara baik. Tidak ada isu sara di situ, penyelenggara juga secara baik. Yang kedua yang perlu dikoreksi, soal efektivitas pembiayaan. Baik. Kasih contoh, di Jawa Barat, penyelenggaraan pilkada di Jawa Barat menghabiskan 1,9 triliun untuk seorang gubernur. Kalau menurut saya PKB untuk ke depan gubernur mungkin dipilih saja oleh DPRD atau forum yang memang kemudian membuat ini efektif. Ya. Bang Abu, Karena apa? Karena apa? Karena memang otonomi ada di tingkat 2. Gubernur juga apa fungsinya? Itu menjadi bagian yang harus kita bicarakan di antara partai-partai. Maksud saya apa? Karena demokrasi tetap harus berjalan, rakyat juga harus diberikan peluang untuk partisipasi, kader juga diberikan peluang untuk partisipasi, tetapi efektivitas anggaran juga dipikirkan. Itu bukan biaya yang kecil. 1,9 triliun diberikan kepada satu kabupaten tertentu yang miskin, misalkan di NTT, itu bisa membuat ekonomi bangkit. Nah inilah yang kita harapkan, demokrasi pesta ini betul-betul yang dimenangkan rakyat. Bahwa di situ ada partai atau kader partai yang menang atau ada yang kalah, itu biasa saja. Kita tanding lagi, masih ada pilkada lagi, kita tanding lagi. Tetapi kalau ada partai kemudian, maksud saya, dia tidak berani menampilkan karena faktor-faktor tertentu,
itu menurut saya harus dibebaskan. Tidak boleh ada juga yang ada ketakutan di dalam demokrasi ini untuk menampilkan calon-calonnya. Ini penting. Jadi nanti tanding lagi, 5 tahun lagi tapi ya Bang Tanding ya? lagi, bagi PKB itu biasa kalah menang. 5 tahun lagi tapi ya masih lama. Iya loh, kita harus ikuti prosedur demokrasinya. Gitu. Dan PKB terus terang, katakan seperti di Jawa Timur. PKB selalu menjadi pemenang di dalam pemilihan legislatif. Tetapi ketika pemilihan gubernur, kita sering kalah. Itu artinya itu menjadi koreksi buat kita. Ya. Sama juga pada DKI, kita juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan di DKI, yang semestinya kita bisa ngusung sendiri. Tetapi kan kita tidak mampu untuk ngusung sendiri kan. Hampir ya. Hampir saja. Hampir. Artinya ada variabel-variabel yang harus dihitung di dalam demokrasi, di mana sesungguhnya yang paling penting yang menjadi koreksi adalah agar partai sebagai pilar demokrasi betul-betul kuat. Itu menurut saya penting. Baik. Bukan uang pilar demokrasi, tapi partai politik yang menghasilkan kader yang bisa diandalkan. Itu penting. Baik. Oke, itu dari PKB menyoroti soal efektivitas begitu. Saya mau dengar dari Partai Demokrat. Bang Andi, menyoroti hasil penghitungan cepat sementara, quick count. Seperti apa Partai Demokrat? Alhamdulillah bahwa dengan quick count kita bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat dalam pilkada ini. Dan walaupun kita karena terlalu banyak secara serentak membuat kita harus melihat satu persatu dan sebagainya. Tapi alhamdulillah juga bahwa untuk Partai Demokrat hasilnya cukup menggembirakan. Paling tidak kalau kita lihat dari gubernur, kalau kabupaten kota kan masih agak lama karena biasanya penghitungan di TPS mendahulukan pemilihan gubernurnya dulu. Sehingga yang kita dapat lebih dulu adalah hasil pemilihan gubernur. Dari Partai Demokrat, alhamdulillah sepertinya Demokrat akan punya gubernur di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, sedang bersaing ketat di Sulawesi Utara. Kemungkinan kami juga bisa dapat gubernur di Kalimantan Tengah, kemudian juga wakil gubernur mungkin di Jawa Timur, karena nampaknya sudah jelas, di Sumatera Selatan. Oh, ada juga calon gubernur kemungkinan kita menang di Papua Barat Daya, untuk wakil gubernur di Papua Pegunungan, Papua Tengah, maupun juga Papua Induk. Jadi cukup menggembirakan, walaupun juga ada beberapa hal yang kami masih harus menunggu sampai penghitungan manual karena nampaknya sangat tipis-tipis. Ya. Dari secara keseluruhan tampaknya cukup bagus penyelenggaraan pilkada. Kita tidak melihat terlalu banyak konflik-konflik horizontal di tingkat daerah. Ada beberapa kejadian-kejadian tetapi segera bisa ditangani. Yang menarik adalah hasilnya. Kami juga tadi kita lihat juga di quick count di Maluku Utara, Shirley Coanda, Shirley Laos memenangkan pemilu paling tidak dengan quick count dengan secara mutlak. Padahal dia minoritas, baik etnisitas maupun agama di Maluku Utara. Ini memperlihatkan masyarakat Indonesia sudah bisa melihat beyond itu, beyond etnisitas, beyond agama, dan melihat kapasitasnya dan melihat bagaimana figurnya sehingga Melihat sosok ya Bang? Sosoknya untuk bisa tampil menjadi pemimpin di daerah tersebut. Ini kemajuan-kemajuan yang menarik di Indonesia. Tampaknya ke depan rasanya ini kesempatan bagi kita untuk partai politik lebih mengefektifkan lagi untuk mencari pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk ditawarkan sebagai pemimpin daerah. Oke, tapi kan tampaknya di provinsi-provinsi besar kayak Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah kan belum menunjukkan ya hasil yang baik seperti tadi. Di Jawa Timur iya. Oke, Jawa Barat. Kalau di Jakarta, di DKI kan memang kami tidak punya kader untuk dicalonkan. Kami mendukung kader dari Golkar dan PKS. Ya. Di Jawa Tengah demikian pula. Jakarta Bang? Di Jakarta kami dukung Golkar dan PKS. Walaupun tampaknya hasilnya masih perlu, mudah-mudahan bisa dapat 2 putaran. Ini tipis-tipis karena quick count itu kan marginnya plus minus 1%. Jadi kalau bedanya kurang dari 1%, kemungkinan untuk putaran kedua ada. Kami mendukung itu.
Di beberapa daerah seperti Banten juga kami tidak ada kader. Jadi kami mendukung, ada 490 Demokrat mendukung di 490 daerah, ya, kabupaten kota maupun provinsi. Tetapi tidak semuanya adalah kader dari Partai Demokrat. Justru karena kami dalam pemerintahan di Indonesia ini tidak mungkin sendirian. Kita justru berkoalisi, di mana-mana kami ada kader dari kawan koalisi yang lebih bagus, ya kita dukung mereka. Tapi kalau kader kami yang lebih bagus, kami minta juga bagaimana kalau dukung kader Partai Demokrat. Kan begitu namanya. Sehingga kita bersama-sama bisa membangun bangsa ini. Oke. Baik, kita sudah dengarkan kurang lebih 6 partai politik, masih ada 2 lagi, PAN dan Nasdem. Ditahan dulu ya Bapak-Bapak, nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Dialog Kebangsaan, Puncak Pesta Demokrasi Pilkada 2020.